Pengertian desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi 4 langkah-langkah. Langkah yang pertama, penganalisan. Penganalisan yaitu proses perumusan apa yang akan dipelajari. Langkah kedua, perancangan, yaitu proses penjabaran bagaimana hal tersebut akan dipelajari. Langkah ketiga, pengembangan, yaitu proses penulisan dan pembuatan atau prosedur bahan-bahan pembelajaran. Langkah keempat, pelaksanaan, yaitu pemanfaatan bahan dan strategi yang bersangkutan. Penilaian, yaitu proses penentuan ketepatan pembelajaran. Manfaat menyusun desain sistem pembelajaran. 1. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara berurutan. 2. Tersusunnya rencana yang ingin dicapai. 3. Pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Macam-macam model desain sistem pembelajaran. Yang pertama, model Dig and Carry. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Penggunaan model Dig and Carry dalam pengembangan suatu mata pelajaran dimaksudkan agar: yang pertama, pada awal proses pembelajaran, anak didik atau siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Yang kedua, adanya pertautan antara tiap komponen khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Dan yang ketiga, menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain pembelajaran. Yang kedua, model CAM. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya, menganalisis karakteristik pelajar untuk siapa pembelajaran tersebut didesain, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan, pengembangan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar, jadi siswa-siswa akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan yang terus-menerus, evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang ketiga, model Assure. Yang keempat, model ADI. Model yang kelima, model Hanafin and Peck. Yang keenam, model pengembangan sistem instruksional. Pengembangan sistem instruksional adalah suatu pola atau rencana yang sistematis dalam menilai, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengembangkan serta menggunakan komponen-komponen sistem pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan desain sistem pembelajaran. Tujuan desain pembelajaran adalah untuk menghasilkan rancangan pembelajaran, kegiatan, program atau perangkat yang relevan untuk mencapai
tujuan pembelajaran tertentu dengan mempertahankan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kesimpulan, desain pembelajaran adalah proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Desain pembelajaran adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang, dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Sekian pembahasan materi dari kelompok 6. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.